Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau itu melalaikan dan juga kebanyakan melalaikan. Iya. Majelis selawat. Iya. Iya. Nggih. Cukup nggih? Cukup. Insyaallah. Terkait dengan masalah menyemangati perang. Sekarang kita tanya, meskipun ketika para sahabat ada yang membawa duf yang untuk menyemangati perang, kita tanya, sekarang dengan dulu zaman Nabi sama enggak? Tujuan musik sekarang untuk perang atau untuk cari duit, Bu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita melihat sejarah Nabi, meskipun digunakan itu hanya rebana untuk menyambut kedatangan Nabi, juga pernah di Madinah, tola'al badru alaina min saniyatil wada dan sebagainya, ya. Oke, diperbolehkan. Tapi apakah kemudian mereka berjoget-joget, lalai, meninggalkan majelis Nabi, tidak ingat kepada Allah? Tidak. Mereka hanya digunakan waktu-waktu tertentu saja. Sekarang digunakan untuk bisnis musik. Jauh sekali perbedaannya. Seandainya itu diperbolehkan, Anda menggunakan musik untuk perang atau untuk cari duit? Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya untuk dakwah, loh kenapa para sahabat Nabi itu ketika dakwah di Hijaz, Basrah, Irak, Yaman, kemudian sampai Palestina atau sekitar Mekah, Madinah, kenapa kok nggak menggunakan iringi musik? Kok dakwah cuma dakwah seperti ini saja? Atau membaca sholawat, atau membaca zikir? Bahkan sebagian ulama dari mazhab Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik, orang yang menggunakan zikir dan doa sholawat Nabi diiringi dengan alat musik, ini tanda bagian orang-orang zindiqah, orang-orang yang kemunafikannya tampak, munafiknya tampak. Dia adalah orang-orang yang melalaikan dan juga membuat dia lalai. Ini bisa menyesatkan banyak orang nanti. Kalau dakwah ya dakwah, zikir ya zikir, salawat ya salawat, tanpa harus diiringi dengan apapun. Sekarang zamannya modern. Apakah hukum itu mengikuti zaman? Apakah zaman mengikuti hukum? Sekarang jadi pertanyaan kita. Kalau seandainya hukum mengikuti zaman, rusak. Yang terjadi rusak. Khamr, karena zaman sekarang di Australia itu tidak membuat mabuk, karena untuk menghangatkan badan, khamr boleh, rusak karena zaman Nabi khamr kan haram. Musik mengikuti zaman, seandainya ini boleh, maka apapun yang terjadi semuanya boleh, bisa rusak. Jadi apa yang terjadi? Zaman kondisi apapun berubah, tetap hukum akan terus berlaku. Tidak pandang bulu model orangnya, model zamannya, hukum berlaku. Kenapa? Aturan Allah tetap berlaku sampai hari kiamat. Oke? Boleh? Silakan. Kalau untuk manten, kalau untuk menyambut tamu, pernikahan, misalkan seandainya sunatan, ya, atau untuk perang. Sebagian ulama mengatakan nasyid, lagu-lagu yang suara keluar dari mulutnya itu untuk menyemangati perang. Itu memang sebagian ulama membolehkan. Tapi mereka tidak berlebihan, cukup untuk perang. Sudah perang ya sudah, selesai. Nah sekarang, maaf Bapak Ibu, untuk apa? Bisnis, fulus. Kita tanya, Anda pakai musik itu kalau nggak dibayar mau nggak? Nggak mau. Mereka menggendangkan dengan irama tadi untuk menyambut perang. Bukan kok dapat fulus, mati syahid. Bayangkan loh. Kalau ada seperti itu, ya kita nggak boleh mencelanya. Oke, nggak boleh mencelanya. Contoh perang di Afghanistan sekarang, mereka kebiasaan mungkin ada yang pakai genderang seperti itu untuk menyemangati perang, nasid, nggak apa-apa, kita nggak boleh mencelanya karena perang, situasinya perang.
Tapi situasi yang damai seperti ini, orang akan terus dengan musik semakin lalai. Coba sekarang kita undang para diba, hadrah dan sebagainya. Kita undang, maaf lah Bapak Ibu ya, nggak kita bayar. Besok mau nggak datang lagi? Coba. Lihat tujuannya niatnya dakwah loh ya, nggak mau. Tujuannya fulus. Maaf loh ya, maaf loh. Wallahu a'lam. Jadi intinya kembali pada diri kita. Boleh tidaknya haram atau tidak tergantung niat dan tujuannya, dan itu kira-kira banyak madorot atau manfaatnya kita timbang, itu aja. Meskipun ada perbedaan pendapat masalah musik, oke, sebagian mazhab Syafi'i, orang-orang sufi boleh, tapi ulama fikih haram total, 4 mazhab haram. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan haram apapun alat musik. Kenapa? Ketika saya di Irak, tiba-tiba ada orang yang menggunakan seruling atau gitar atau piano dan sebagainya, maka saya katakan itu orang-orang zindikoh, orang-orang yang ada tanda kemunafikan, dan saya menghindar dari mereka. Itu Imam Syafi'i, ada di dalam kitab Imam Syafi'i itu, saking keras Imam Syafi'i. Kalau orang Indonesia pakai mazhab Syafi'i, seharusnya mereka mengurangi musik dan tidak mengajarkan kepada anak-anak musik, ajarkan mereka Al-Quran, irama-irama Al-Quran, dan juga bagaimana ajarkan mereka dakwah di jalan Allah. Itu yang lebih utama. Saya tidak bermaksud kemudian menyalahkan yang istilahnya membolehkan, tapi dengan syarat tujuannya tadi, Ibu benar, perang, tujuannya untuk pernikahan, menyambut bulan Ramadan atau hari raya, silakan, hari-hari tertentu, tapi jangan digunakan untuk objek bisnis. Kalau sudah bisnis, sudah jelas. Rasulullah mengatakan, 4 yang diharamkan. 1, hasil perzinaan. 2, menjual babi. 3, menjual anjing. 4, menjual hasil musik ataupun dapat honor musik ataupun lagu-lagu tadi. Itu haram semuanya hasilnya. Keras loh Nabi. Nabi loh ya, bukan keras, tegas. Ya. Ini hadisnya sahih. Ada di dalam kitab larangan ya mencari uang yang hasil dari bermain musik. Nah itu. Para jemaah Ibu, semoga bermanfaat nggih. Pripun terjawab? Nggih, insyaallah. Semoga kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna